Minggu ini saya akan bagikan kepada saudara satu pesan firman Tuhan yang judulnya adalah The Covenant of Peace atau perjanjian damai. Kalau bulan lalu kita belajar tentang The Covenant of Blessing, perjanjian berkat. Nah, minggu ini, bulan ini kita akan belajar tentang perjanjian damai. Nah, kita harus ngerti bahwa damai ini adalah satu aset yang terpenting yang perlu kita miliki di dalam hidup kita. Karena tanpa damai, saudara boleh punya banyak uang tapi rasanya hambar. Tanpa damai di rumah saudara, rumahmu megah tapi rasanya kayak di neraka. Kalau nggak ada damai sejahtera. Jadi kita perlu punya damai di dalam hati kita. Terlebih lagi di dalam kondisi seperti sekarang ini, banyak orang kehilangan damainya. Damai itu jadi barang langka dalam hidup banyak orang. Dalam kondisi seperti ini, karena dibombardir terus dengan berita-berita yang negatif, sebagian orang kehilangan damainya. Apalagi ada sebagian orang yang mungkin sempat terpapar sama virus corona. Atau mungkin ada di antara saudara yang dalam masa setahun ini ada teman dekat atau keluarga atau orang, sahabat yang Anda kenal yang sempat jadi korban di masa pandemi ini juga. Dan itu membuat goncangan di dalam hati kita dan sebagian orang kehilangan damainya. Ada sebagian lagi saya perhatikan karena terdampak secara pekerjaan dan keuangan, di PHK, atau mungkin penghasilannya merosot dengan drastis. Dan itu jadi satu tantangan tersendiri untuk tetap memiliki damai dalam kondisi seperti ini di hati kita. Ya, jadi hari ini saya mau bagikan kepada saudara firman Tuhan, janji Tuhan, bagaimana di dalam Tuhan kita bisa memiliki damai. Kita baca Yesaya 48 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka, nah Anda perhatikan ya, ini yang Tuhan mau berikan buat kita pada saat ini. Maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Kalau Anda percaya, mau menerimanya, boleh katakan amin. Oke, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Katakan amin. Nah, kalau Anda perhatikan janji Tuhan ini, damainya yang pertama seperti kayak aliran sungai. Yang kedua kayak gelombang laut. Kalau Anda renungkan, dua ini akan ada perbedaannya. Ya, sungai alirannya kuat atau lebih soft, lebih lembut. Lembut ya, dia lembut, dia konstan. Kalau Anda dengarkan aliran sungai itu, dia menenangkan, dia meneduhkan. Saya percaya ini satu jenis damai yang Tuhan mau berikan di dalam hati kita, yaitu damai yang membawa ketenangan dan keteduhan yang tidak pernah kering di dalam hidup kita. Oke, itu yang pertama. Yang kedua ditambahkan lagi, ditulis, kebahagiaanmu akan terus berlimpah. Seperti apa tadi? Gelombang-gelombang laut. Gelombang laut beda sama aliran sungai tadi. Gelombang laut itu lebih powerful, pure. Setelah itu dia akan reda, tapi akan disusul berikutnya lagi, pure. Gelombang berikutnya lagi, terus menerus, ditulis tidak pernah berhenti. Nah, sekarang saya mau nubuatkan akan ada orang-orang di tempat ini yang mulai dari sejak saat ini, bahkan sepanjang tahun ini, dalam hidup saudara, Tuhan
akan mengirimkan gelombang kebahagiaan, gelombang sukacita, gelombang berkat, gelombang kejutan indah Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Oh, tepuk tangannya boleh lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Amin. Ini damai yang Tuhan mau kasih sama kita. Dan kita harus ngerti damai yang dari Tuhan ini bukan sekedar perasaan saja. Damai yang dari Tuhan ini bukan sekedar psikologi, kejiwaan kita manusia saja, no. Tapi ini lebih dalam dari itu. Ini damai yang Tuhan kasih sampai masuk di dalam spirit kita, di dalam roh kita. Mari kita baca Filipi 4 ayatnya yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ditulis di sana damai sejahtera siapa? Allah. Secara jelas damai sejahtera Allah. Karena ada damai manusia, ada juga damai Allah. Dua-duanya ini beda kualitasnya. Damai manusia itu temporary. Sebentar happy, sukacita, tenang-tenang. Gak berapa lama ada kabar sesuatu yang mengagetkan, langsung damainya rusak. Langsung damainya hancur, rusak. Tapi damai sejahtera Allah ditulis di sana melampaui segala akal. Kenapa ditulis begitu? Karena kalau kita punya damai itu dalam hati kita, maka damai itu akan begitu kokoh, begitu kuat. Sehingga ketika kita mengalami hal-hal tertentu dalam hidup kita, orang lain melihat kita mengalami itu, mereka akan ngomong, wah ini pasti stres. Kalau kayak gini ini pasti frustrasi dah. Tapi yang luar biasa karena damai yang kita punya dalam hati kita bukan damai manusia, tapi damai sejahtera Allah. Kita tetap bisa tenang. Kita tetap bisa sukacita. Ada damai yang tidak pernah kering, ada gelombang kebahagiaan yang tidak pernah berhenti, tetap ada dalam hati kita. Bahkan ditulis tadi damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara apa? Hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Di masa seperti sekarang ini banyak orang hatinya resah, gelisah. Banyak ibu-ibu stres, kenapa? Karena anak-anak sudah hampir setahun atau setahun ya, nggak sekolah, di sekolah tapi harus di rumah. Ngurusin anak kayak gitu bisa stres. Sebagian lagi yang suami, yang bapak-bapak, mungkin karena perubahan di dalam bisnis, di dalam pekerjaan. Banyak aturan main juga berubah, landscape bisnis juga berubah. Maka ini menjadi sesuatu yang membuat pikiran seseorang bisa kalut. Tapi kalau saudara punya damai sejahtera yang dari Allah, damai itu akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ini akan menjadi kebaikan, membuat jiwa kita terpelihara dengan baik. Hati dan pikiran kita terpelihara dengan baik. Pertanyaannya, siapa di antara saudara mau menerima dan menikmati damai dari Tuhan itu? Boleh lambaikan tangan saudara. Ya, semuanya siap? Saya mau bagikan 3 rahasia, 3 kunci bagaimana kita menerima dan menikmati damai ilahi itu. Nomor 1, sadari hadirat Tuhan dalam hidupmu. Sadari kehadiran Tuhan dalam hidup saudara. Saya bacakan dulu Mazmur 23 ayat yang keempat. Ini Mazmur yang dikatakan, yang dikarang oleh Daud. Daud ngomong begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Saya mau tanya sama saudara,
Kalau Daud ngomong, aku berjalan dalam lembah kekelaman, artinya di sekelilingnya dia terang atau gelap? Gelap kan? Ada nggak di antara saudara yang hidupmu saat ini sedang gelap? Mungkin Anda ngelihat masa depan kayaknya semuanya gelap. Anda ngelihat keadaan keluarga dan pernikahan saudara saat ini kayaknya gelap sekali. Ya, berapa banyak orang yang merasa hidupnya saat ini seperti Daud. Dalam lembah kekelaman. Itu yang dialami Daud pada waktu itu. Bahkan kata lembah kekelaman dalam bahasa Inggrisnya adalah shadows of death. Shadows itu bayangan. Death itu kematian, maut. Ya berarti Daud ngomong aku sedang lewat bayang-bayang maut. Saya tanya sama saudara, kita semua punya bayang-bayang kan? Pertanyaannya bayang-bayang itu akan pergi jauh dari kita atau dia akan selalu ikuti kita? Kita mau lari kah? Kita mau gerak kemanapun, bayang-bayang itu selalu akan mengikuti kita. Jadi kalau Daud ngomong, aku ada di dalam bayang-bayang maut, dia tuh sebenarnya ngomong, aku sama maut, ini dekat sekali. Kayak selalu dikejar sama maut. Salah sedikit saja bisa celaka ini. Salah langkah saja berantakan semuanya bisa. Bahkan dalam hal Daud itu nyawa taruhannya. Karena itu dia ngomong bayang-bayang maut. Ada nggak di antara saudara yang ngerasa seperti Daud? Kayaknya pekerjaan saudara, bisnis saudara salah sedikit, terpeleset sedikit saja bisa remuk-redam semuanya. Ada nggak yang ngerasa pernikahan saudara, keluarga saudara dalam bayang-bayang maut? Ya, itu yang dialami Daud pada waktu itu. Jadi Daud pada waktu itu benar-benar dia menghadapi real dangers. Dia menghadapi bahaya yang real, resiko yang nyata. Makanya dia ngomong, aku berjalan dalam lembah kekelaman. Tapi menariknya adalah kalimat berikutnya yang diucapkan Daud. Mari kita perhatikan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi alasan Daud gak takut di dalam hatinya cuma satu. Karena engkau besertaku. Oke, bukan karena gak ada bahaya. Bahaya ada. Bayang-bayang mau terus ngikuti terus, ngejar terus. Tapi yang luar biasa dia ngomong, aku tidak takut sebab engkau besertaku. Hari ini apapun yang Anda hadapi dalam hidupmu, badai sebesar apapun, masalah seberat apapun, ucapkan perkataan iman yang sama. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut sebab Tuhan besertaku. Katakan amin. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Sadari Tuhan beserta saudara. Sadari Tuhan tidak akan tinggal diam. Sadari Tuhan akan bertindak dalam hidup saudari. Sadari kehadiran Tuhan itu. Pertanyaannya bagaimana kita bisa menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup kita? Yang pertama dimulai dari tahu. Kita harus tahu Tuhan hadir bersama kita. Gimana kita bisa tahu Tuhan hadir bersama kita? Dari firman-Nya. Dari Alkitab. Alkitab memberitahu kita namanya adalah Immanuel. Yang artinya adalah Allah beserta kita. Jadi saudara harus ngerti ketika engkau menghadapi semuanya itu, engkau gak pernah sendiri. Allah beserta kita. Allah beserta saudara. Di dalam perjuanganmu, di dalam peperanganmu, di dalam pergumulanmu, Allah beserta kita. Tahu itu. Mengetahui Allah beserta kita. Kalau Anda benar-benar tahu Allah beserta kita, gak ada tempat untuk ketakutan tetap di hati saudara. Saat ini saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, semua ketakutan saudara dilenyapkan. Digantikan damai Tuhan, diimpartasikan.
di dalam hati saudara. Amin. Kita harus tahu Allah beserta kita. Masalahnya sebagian orang tahu tapi kayak nggak tahu. Tahu tapi belum sepenuhnya tahu bahwa Allah beserta kita. Kita tahu Allah beserta kita. Sekarang tahu. Tapi ketika menghadapi masalah, tantangan besar itu, fokus kita tertuju sana. Seolah-olah kayak kita lupa Allah beserta kita. Kalau dikasih tahu, kan Allah beserta kita. Iya, tapi kan masalahku besar. Tapi ini sakit penyakitnya bahaya sekali. Ini nggak ada obatnya. Tapi begini, tapi begitu. No. Ini terbalik. Bukan sekalipun Allah beserta kita, tapi masalahku lebih besar. No, Daud ngomongnya, sekalipun masalahku besar, sekalipun dalam lembah kelam, sekalipun ada bayang-bayang maut, aku tidak takut sebab Allah besertaku. Mulai hari ini engkau tidak sendiri, sadari penyertaan Tuhan nyata di dalam hidup saudara. Amin. Jadi yang pertama dimulai dari tahu, dan tahunya harus semakin dalam, tambah dalam mengetahui dan menyadari kehadiran Tuhan itu, sampai itu menjadi sebuah keyakinan yang kokoh. Apapun boleh terjadi, tapi Allah besertaku. Dia Immanuel. Itu yang pertama. Level pertama tahu dulu. Terus setelah itu harus dilanjutkan. Level yang kedua, kita merasakan, kita mengalami pengalaman kehadiran Tuhan. Roh kita mengalami pengalaman kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Jadi ada bedanya antara tahu Tuhan hadir dan benar-benar merasakan kehadiran Tuhan itu. Ya, ada orang yang tahu Tuhan hadir tapi nggak bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Tapi saya berdoa melalui firman Tuhan hari ini, semuanya hari ini akan dibawa mengalami secara pribadi hadirat Tuhan di dalam hidup saudara. Kalau saudara mengalami hadirat Tuhan, roh kita bersentuhan dengan Roh Kudus. Yang namanya sesuatu bersentuhan, pasti ada sensasinya, benar nggak? Kalau saya pegang kain jas saya ini, ada sensasinya nggak? Ya, ada sesuatu. Kalau saya pegang kertas saya ini, ada kerasa nggak? Ya, karena sesuatu bersentuhan, muncul sensasi. Kalau roh saudara bersentuhan dengan Roh Kudus, akan ada sensasi dalam roh yang benar-benar Anda bisa rasakan. Ini sensasi hadirat Tuhan. Pertanyaannya, kalau saudara bersentuhan sama Roh Kudus rasanya gimana sih? Karena kita harus ngerti. Kalau saudara belum mengerti itu, Anda mungkin merasakan hadirat Tuhan, tapi saudara nggak ngerti, oh itu hadirat Tuhan. Oke. Kalau kita bersentuhan sama Roh Kudus, rasanya seperti apa? Rasanya bisa bermacam-macam. Ya, saya sebutkan beberapa. Ya, salah satunya adalah rasa damai yang luar biasa di hati kita. Kadang-kadang pernah nggak saudara ngalami? Tadinya Anda galau, Anda lagi gelisah, tapi nggak tahu gimana pas Anda ke gereja, Anda ibadah, engkau bisa merasa kok aku tenang sekali ya, kok aku damai sekali ya. Saya beritahu saudara, itu damai sejahtera yang dari Tuhan. Damai yang seperti sungai yang tidak pernah kering sedang diimpartasikan dalam hati saudara. Pernah nggak saudara juga ngalami, karena ada banyak yang bersaksi di gereja kita, ya, lagi pujian penyembahan dinaikkan, kita nggak ngerti dan itu nggak bisa ditahan. Tiba-tiba air mata menetes terus dari awal ibadah, sepanjang ibadah, bahkan sampai firman Tuhan pun terus. Dan kita nggak ngerti gimana kita mau jelasin itu sama orang lain. Bahkan mungkin saudara nggak ngerti alasan kenapa kok bisa nangis dan nangis dan nangis. Saya mau beritahu saudara, roh saudara sedang mengalami jamahan Roh Kudus. Haleluya. Jadi ini sensasi hadirat Tuhan. Waktu Anda dalam hadirat Tuhan, kadang-kadang sebagian orang akan ngerasa hangat. Enak sekali. Sebagian lagi ngerasa dingin. Kayak sejuk gitu. Ya sebagian lagi saudara akan ngerasa seperti kayak di atas kepala saudara ada satu beban.
kayak ada tangan yang numpangkan di atas kepala kita. Jadi kayak ada sesuatu yang menindih di kepala kita. Tahukah saudara, sesungguhnya yang sedang terjadi, Roh Kudus sedang mengurapi saudara. Oke, itu sensasi hadirat Tuhan. Tapi dari sekian banyak sensasi hadirat Tuhan yang ada, yang bisa Anda rasakan, yang paling sering akan kita rasakan adalah kalau saudara bersentuhan dengan Roh Kudus, maka di hati saudara, dalam spirit saudara. Kalau Anda bisa rasakan tuh pertama di sekitar sini. Ya. Kayak ada sesuatu yang mengalir. Kayak ada getaran, kayak ada flow, kayak ada gelombang. Oke, tahukah saudara bahwa itu yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam hati orang yang percaya akan mengalirkan aliran-aliran air kehidupan. Karena ada alirannya, Anda rasakan getarannya, Anda rasakan gelombangnya. Itu kerasa di sini. Dan doa saya sementara firman Tuhan ini disampaikan, Roh Kudus bantu saudara, bawa saudara Anda bisa merasakan sensasi mengalami pengalaman hadirat Tuhan itu. Nah, sebagian dari saudara Anda sudah merasakan, tapi sebagian dari Anda belum pernah merasakan. Anda nggak bisa merasakan. Anda ngomong, Pak saya nggak ngerti, saya nggak pernah merasakan yang kayak gitu. Apa penyebabnya? Sederhana. Penyebabnya karena roh kita belum diaktifkan. Belum dikobarkan. Gambaran yang sederhana mungkin bisa membantu saudara. Ibaratnya seperti arang. Kalau arang kita kipasin terus, apa yang terjadi? Apinya tambah besar. Anda dekatkan tangan, kerasa apa? Panas. Panasnya kerasa. Karena dikobarkan, dikipasin. Tapi coba arang yang sama tinggalin. Diamin aja. Apa yang terjadi dengan arang itu? Apinya akan meredup. Panasnya akan menghilang. Lama-kelamaan sampai sudah padam, arang yang sama itu Anda pegang saja, nggak kerasa apa-apa. Benar apa tidak? Berapa banyak orang rohnya nggak kerasa apa-apa karena sudah padam. Hari ini saya berdoa Roh Kudus jamah kita kembali dengan api Roh Kudus mengobarkan dan membangkitkan kita sampai roh kita menyala-nyala dan berkobar-kobar di dalam Tuhan. Amin. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya mengobarkan roh? Bagaimana caranya mengaktifkan roh? Sampai kita bisa mengalami pengalaman hadirat Tuhan itu dalam hidup kita. Simple. Saya hari ini tuntun step by step. Ya, saudara connect sama Roh Kudus melalui doa, pujian, dan penyembahan. Maksudnya gimana? Sama-sama saudara memuji menyembah, misalnya di gereja, biasanya Anda melihat layar LED, ada kata-katanya, terus kita ikut nyanyi. Benar nggak? Mulai sekarang saat pujian penyembahan, coba saudara belajar ketika engkau memuji dan menyembah Tuhan, coba belajar tutup matamu. Kenapa? Karena pada awalnya khususnya itu akan membantu saudara. Waktu kita tutup mata kita disconnect sama sekeliling kita supaya kita lebih gampang fokus sama Roh Kudus. Nangkep nggak yang saya maksudkan? Ya, jadi itu membantu kita untuk cepat lebih bisa fokus sama Roh Kudus. Begitu Anda fokus sama Roh Kudus, Anda naikkan pujian dan penyembahan, sekarang Anda imani. Karena firman Tuhan ngomong dia Immanuel, Allah beserta kita. Kalau benar Allah beserta kita, berarti Allahnya dekat di sini atau jauh di sana? Dekat bersama kita. Jadi ketika saudara menyembah Tuhan, Anda nggak nyanyi lagu terhadap Allah nun jauh di sana, nggak ngerti di mana. Anda sedang mempersembahkan pujian dan penyembahan kepada pribadi yang dekat, yang ada bersama saudara, bahkan dia ada di depan saudara. Anda sembah dia, I exalt thee, I exalt thee. Sama-sama sudah nyanyikan lagu yang sama, sekarang berusaha nyanyikan lagu itu dari hati, connect sama pribadi yang di depan saudara, naikkan penyembahan. Aku sembah Engkau Tuhan, aku sembah Engkau, thank you Jesus. Ketika Anda biarkan diri saudara tenggelam di dalam penyembahan itu terus menyembah Tuhan, sampai di satu titik
Roh Kudus akan jamah hati saudara. Awalnya nggak kerasa, tapi sampai di satu titik oleh pertolongan Roh Kudus dia akan jamah hati kita. Dan kita akan mulai bisa merasakan aliran itu di hati sini. Dan kalau Anda nggak berhenti terus menyembah Tuhan, terus tenggelam di dalam hadirat Tuhan, maka aliran yang kau rasakan awalnya lemah akan tambah kuat. Gelombangnya akan tambah kuat. Kayak di sini kayak tambah kuat. Kayak tambah kuat, tambah kuat, tambah kuat. Bahkan akhirnya bukan cuma di sini saja, tapi gelombang itu, vibrasi itu kayak menyebar ke seluruh tubuh kita. Tangan kita ngerasain, kaki kita ngerasain, bahkan di atas kepala kita pun ngerasain sepenuhnya. Kita ngalamin yang namanya kepenuhan Roh Kudus dalam hidup kita. Bukan cuma Allah beserta kita, tapi kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu sebabnya Daud bisa berkata, sekalipun aku dalam lembah kelam, aku tidak takut. Kenapa? Allah besertaku. Dia kepenuhan Roh Kudus. Dia tahu Tuhan menyertai dia. Dia ngalami sendiri penyertaan Tuhan. Hadirat Tuhan dalam hidupnya. Karena itu semua ketakutan sirna. Yang bangkit adalah iman. Hari ini saya berdoa sekali lagi, ketakutanmu dilenyapkan dan iman dibangkitkan karena kepenuhan Roh Kudus tercurah dalam hidup saudara. Amin. Kalau sudah gitu, melangkahnya mantap, melangkahnya kokoh. Karena Tuhan beserta kita. Itu sebabnya sekalipun masih ada begitu banyak ketakutan dan kekhawatiran di luar sana, tapi ketika Roh Kudus bicara di hati saya, mulai kembali ibadah onsite di gereja kita. Ya, saya ngomong sama saudara, bukan saya tidak menyadari ada resikonya, ada ini, sama seperti Daud. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, tapi aku tidak takut. Sebab Tuhan besertaku. Dan Tuhan membuktikan dirinya. Dia lebih besar. Dari sejak pertengahan tahun lalu sampai sekarang kita ibadah onsite. Semua yang ditakutkan, dikhawatirkan tidak terjadi. Yang ada perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, penjagaan Tuhan sempurna atas kita. Di semua tempat gereja kita, di berbagai kota, kita menikmati perlindungan Tuhan yang sempurna. Dalam kondisi yang seperti ini, sekalipun dunia sedang gonjang-ganjing, tapi waktu pertengahan tahun lalu Roh Kudus bicara di hati saya. Karena kalau Anda sudah mengalami pengalaman hadirat Tuhan, di situ Anda kepenuhan Roh Kudus seperti yang saya ceritakan tadi. Di situ telinga rohmu akan dibuka dan engkau bisa dengar suara Tuhan. Bisa dapat rema. Dan saya ngerasain Roh Kudus bicara sama saya dari pertengahan tahun lalu. Bukan cuma memulai ibadah onsite, tapi semua proyek pembangunan gereja kita di semua kota jalan. Padahal lagi krisis. Padahal di dalam dunia gereja sedang mengalami penurunan drastis. Gereja mengalami penurunan drastis, jemaat mengalami penurunan drastis. Bahkan pemasukan gereja itu bukan cuma menurun, tapi terjun bebas. Anda boleh tanya itu sama, karena rekan-rekan hamba Tuhan itu cerita sama saya. Tapi kok heran justru di masa yang seperti itu dipilih Roh Kudus untuk ngomong sama saya, jalan. Semua pembangunan jalan. Bahkan semua proyek itu nggak perlu janji iman. Nggak perlu pengumuman. Nggak perlu ngasih tahu siapapun, silent move. Jalan terus. Saya tahu ada resikonya secara manusia. Tapi karena Tuhan beserta kita, itu jaminan yang pasti. Haleluya. Dan hari ini tanggal 7 Maret 2021 oleh anugerah Tuhan, kesaksian pertama saya bisa ceritakan sama saudara, proyek pertama kita yang jadi gedung gereja yang baru di Jogja sebesar Soho Capital ini, hari ini soft opening, resmi pembukaan dimulai. Coba Anda renungkan, dan ini baru kesaksian pertama, nanti Anda akan lihat sepanjang tahun ini, Tuhan akan bukakan lagi, Tuhan nyatakan lagi. Dulu orang selalu berpikir, wah harus janji iman. Ternyata ada momen tertentu Tuhan pilih. Nggak perlu semuanya itu. Kenapa? Selama ada Jehovah Jireh.
Dia akan buktikan dirinya, dia sanggup menyediakan. Baik di masa baik maupun di masa krisis. Engkau yang sedang mengalami tantangan keuangan, hari ini alami kepenuhan Roh Kudus, dapatkan rema dari Tuhan, melangkah dengan iman. Tuhan menyertai, ketakutanmu dilenyapkan, mulai hari ini damai sejahtera seperti gelombang-gelombang laut akan diimpartasikan dalam hidup saudara. Ayo tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita menerima damai dari Tuhan? Nomor 2, sadari bahwa Tuhan adalah sutradara kehidupan kita. Filipi 1 ayat yang ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Anda bisa merasakan gak kalau saya khotbah menceritakan semuanya ini, saya bukan menceritakan apa yang saya tahu saja, saya menceritakan apa yang saya yakin sepenuhnya. Oke, Anda kalau sama firman Tuhan itu, ya, harus sampai dalam level yang yakin sepenuhnya. Yaitu Ia yang memulai. Berarti dimulai nih, ada awalnya. Memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya. Ada progresnya. Sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi ada startnya, ada progresnya, ada finishnya, ada endingnya. Itu sebabnya saya katakan sama saudara bahwa dia adalah sutradara kehidupan kita. Dia tahu awal kita, dia tahu jalan cerita berikutnya, bahkan sampai endingnya seperti apa. Dia sutradara kehidupan kita. Dan Tuhan kita sutradara yang hebat. Boleh katakan amin saudaraku. Kalau sutradara hebat, buat naskah jalan ceritanya membosankan atau menarik? Pasti menarik. Anda kalau nonton film, pilih nonton film yang membosankan atau menarik? Menarik. Ya, film yang menarik akan membuat kita kayak terbawa. Padahal kita cuma penontonnya, kok kita bisa ikut deg-degan? Berapa banyak orang nonton drama Korea bisa nangis-nangis? Bisa gemes, jengkel gitu loh. Nonton yang terjadi, kita pikir wah ini bahaya ini. Bahaya ini. Satu-satunya pengharapan ini harus terjadi. Ini harus dikejar. Tapi kok lepas. Seolah-olah pengharapan lepas. Benar enggak? Saudara ngalami enggak yang seperti itu? Kadang-kadang dalam hidup kita juga ngalami yang seperti itu. Tapi yang luar biasa, di momen final, di momen akhir, di babak menentukan, tiba-tiba something happen. Tiba-tiba sesuatu terjadi, keadaan berbalik, terjadi kemenangan. Mari saya deklarasikan dalam hidup saudara, mulai hari ini terjadi kemenangan. Dalam pekerjaanmu kemenangan. Dalam keuanganmu kemenangan. Di dalam pelayananmu kemenangan. Dalam setiap aspek hidupmu. Kemenangan. Kenapa? Karena Tuhan kita bukan cuma sutradara yang hebat. Dia sutradara kehidupan yang baik. Yang baik itu pasti endingnya baik. Makanya Alkitab berkata Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kalau saudara tanya sama saya, tapi kok saya ngalaminya enggak gitu? Kan kondisi saya sekarang lagi gawat-gawatnya, genting-gentingnya. Ini saya deg-degan, ini saya stres, ini saya tegang. Jawabannya sederhana. Film kehidupanmu belum selesai. Masih on progress, oke? Tapi hari ini saya mau yakinkan saudara, satu hal yang pasti, bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara. Termasuk yang sedang kau alami sekarang ini. Endingnya engkau bisa yakin sejak sekarang. Tidak mungkin jelek. Endingnya kebaikan. Bahkan kemuliaan. Itu yang Tuhan mau buat di dalam hidup saudara. Ini yang dialami juga oleh Musa.
Musa itu saudaraku sudah diposisikan Tuhan sedemikian rupa, sehingga jalur hidupnya kayak dapat jalan tol. Enak sekali posisinya, masa depannya indah, gilang gemilang. Tapi karena kesalahannya sendiri, seolah-olah semuanya jadi kacau, hancur berantakan. Maksudnya gimana? Kalau Anda perhatikan hidup Musa, dia tadinya adalah bayi Ibrani yang harusnya dibunuh mati. Tapi Tuhan selamatkan dia. Bukan cuma selamat, tapi Tuhan atur sehingga dia jadi dia jadi anak angkat putri Firaun. Ya. Sehingga dia dibesarkan dalam istana sebagai pangeran. Kurang apa? Masa depannya sudah tertata baik sekali, enak sekali. Tuhan punya rencana yang besar untuk memakai dia jadi pahlawan bagi bangsa Israel. Sayangnya Musa yang waktu itu masih muda, emosinya masih tinggi sekali. Gampang meledak-ledak, gampang terpancing, gampang marah. Suatu saat dia melihat bangsanya yaitu bangsa Israel dianiaya oleh orang Mesir. Dia nggak terima, dia marah emosi. Dia lihat kanan kiri, nggak ada yang lihat. Dia bunuh orang Mesir itu. Yang dia nggak tahu ternyata ada saksi mata. Begitu saksi matanya buka mulut, langsung kabar itu viral di semua sosial media, Instagram, Twitter, Facebook zaman itu saudaraku di Mesir. Oke, dan Firaun dengar berita itu dan itu alasan yang cukup untuk Musa harus dihukum mati. Karena itu Musa melarikan diri. Sejak saat itu pangeran hebat ini jadi pelarian yang sangat menyedihkan 40 tahun di padang gurun. Karena emosinya sendiri. Karena kesalahannya sendiri. Saya mau tanya sama saudara, kalau Anda jadi Musa karena kesalahan saudara sendiri, emosi sesaat, akhirnya semua yang sudah Tuhan rancangkan, Tuhan sudah atur semuanya. Sekarang kacau balau, hancur berantakan. Sekarang Anda jadi pelarian di padang gurun, Anda ngerasanya gimana? Campur aduk lah. Rasa bersalah. Mungkin saudara akan salahkan diri sendiri. Mungkin kalau nggak ada orang lain, Anda akan pukuli kepala saudara sendiri. Karena konyol sekali yang dilakukan Musa. Dan mungkin kalau kita jadi Musa, kita akan berpikir, ya sudah. Mungkin sudah nggak ada lagi pengharapan. Karena 40 tahun di padang gurun, jadi kemungkinan usia kan sudah tambah, sudah 80 tahun. Jadi nggak ada harapan lagi. Jadi kemungkinan Musa berpikir dia akan mati sebagai pelarian yang menyedihkan. Tapi jangan pernah lupa, dalam kondisi seperti itu, ada sutradara kehidupan yang hebat. Dia bisa berimprovisasi. Sekalipun Musa melakukan kesalahan yang menyebabkan kekacauan segala sesuatu. Tapi sutradara kehidupan bisa berimprovisasi. Justru pakai momen padang gurun menempa Musa, melatih Musa, mempersiapkan Musa, mengajar Musa, kemudian memulihkan Musa, membangkitkan Musa, memanggil Musa kembali, mengurapi Musa, mengutus Musa ke Mesir. Dan Musa berangkat ke Mesir kali ini dengan kuasa Allah. Sendirian saja dia menghadapi Firaun dan seluruh kekuatan Mesir. Dia lepaskan kuasa Allah, 10 tulah dilepaskan dan kekuatan Mesir diluluh lantakkan. Belenggu perbudakan Mesir dihancurkan. Bangsa Israel mengalami kemerdekaan yang luar biasa. Dan kisah berikutnya adalah kisah kepahlawanan yang paling dramatis yang pernah tercatat dalam sejarah manusia. Artinya gini, tolong lihat ke depan sini. Kesalahan Musa bisa mengacaukan segala sesuatunya. Tapi tidak cukup untuk membatalkan rencana Tuhan dalam kehidupannya. Hari ini buat saudara yang sudah pernah melakukan kesalahan, mengacaukan hidupmu sendiri, keluargamu. Saya mau ngomong sama saudara, kekacauan mungkin sudah terjadi. Tapi engkau punya sutradara kehidupan yang bisa berimprovisasi, turut bekerja dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan, mendatangkan pemulihan, mendatangkan kebangkitan, mendatangkan terobosan besar di dalam hidup saudara. Kalau saudara tahu satu fakta itu saja, Anda akan tolak intimidasi iblis yang ngomong, tamat sudah riwayatmu, gak ada harapanmu, tapi mulai hari ini engkau bangkit dalam iman. Dan engkau percaya, selama saudara tidak menyerah, engkau berjalan sama Tuhan, endingnya
kemuliaan jadi dalam hidup saudara. Tepuk tangannya sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan kita. Yang terakhir, yang ketiga, layani Tuhan dengan giat. Kita baca Bilangan 25 ayat 10 sampai 12. Tuhan berfirman kepada Musa, Pinehas, anak Eliezer, anak Imam Harun, telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel. Oleh karena ia di sini adalah Pinehas. Pinehas begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka, sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Coba Anda perhatikan di situ. Tuhan yang ngomong, Pinehas ini begitu giat membela kehormatanku. Dengan kata lain, bagi Tuhan, Pinehas ini orang yang begitu giat, begitu tuh sangat giat melayani Tuhan. Jadi Tuhan tuh merasa yang satu ini beda, yang lainnya cuma diem aja, tapi yang satu ini giat sekali, aktif sekali. Sangat giat melayani. Nah, mari kita lihat. Untuk orang-orang seperti Pinehas yang giat melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, apa yang Tuhan lakukan dalam hidup Pinehas? Kita baca ayat yang ke-12. Sebab itu katakanlah, sesungguhnya aku berikan kepadanya perjanjian keselamatan yang daripadaku. Anda boleh cek di Alkitab bahasa Inggris, kata perjanjian keselamatan ditulis sebagai covenant of peace. Berarti apa? Perjanjian damai. Dengan kata lain, Tuhan tuh ngomong, karena kamu Pinehas begitu giat melayani aku, maka sekarang damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal ku berikan kepadamu. Wow. Dan kalau saudara sudah sampai diberi Tuhan damai yang seperti itu, hati dan pikiranmu terpelihara, apapun boleh terjadi. Damai itu kokoh dan kuat dalam hidup saudara. Karena itu ambil keputusan melayani. Do something for God. Jangan hanya menunggu Tuhan melakukan sesuatu buat kita. Berapa banyak orang yang hanya mau diselamatkan, diampuni dosanya, dipulihkan, disembuhkan, diberkati, semuanya terus kapan kita maunya? Kapan saudara melayani? Kapan saudara mau dipakai Tuhan untuk jadi berkat? Kapan kita mau jadi saksi Kristus? Saya ajak saudara hari ini ambil keputusan melayani. Bahkan giat, begitu giat melayani. Seperti Pinehas. Saya tantang saudara ambil keputusan jadi saksi Kristus. Memberitakan Injil. Supaya melalui hidupmu, keluargamu diselamatkan. Teman-teman saudara terima anugerah keselamatan. Saya tantang saudara ambil keputusan jadi ketua kelompok sel KKS. Yesus ngomong begini, apakah engkau mengasihi aku? Terus lanjutnya apa? Yesus ngomong, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi ayo giat melayani, giat memuridkan, giat menggembalakan. Jadi KKS, ketua kelompok sel. Dimulai dari maka perjanjian damaiku kuberikan kepadamu. Damaimu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan begitu limpahnya seperti gelombang-gelombang laut yang tiada hentinya. Saya doa itu yang Anda terima dan itu yang Anda nikmati dalam hidup saudara. Amin. Mari bangkit berdiri. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Katakan, lingkupiku, lingkupiku dengan
Naungi Tuhan. Rasakan saudara. Mari bersama katakan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allah. Semuanya angkat dua tanganmu, katakan bersama-sama. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Amin. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang. Amin, amin, amin. Sekali lagi, mari sekali lagi. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Kalau saudara mau menerima damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang akan memelihara hati dan pikiranmu itu, dimulainya dengan langkah pertama, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Karena Dia disebut Raja Damai. Dia rajanya damai. Bahkan Dia Raja di Raja, King of Kings. Jadi mari buka hati saudara, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada yang belum pernah terima Yesus, ini momen terbaik saudara. Ada yang sudah tapi sempat undur, mari dedikasikan hidup kita sama Tuhan. Yang mau angkat dua tangan, ikuti doa saya. Katakan, Tuhan Yesus, Raja Damai, masuklah dalam hatiku. Jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku. Sucikan dan kuduskan aku. Selamatkan jiwaku. Mulai sekarang, hidupku milik Yesus. Dan aku hidup bagi Yesus. Aku percaya dosa-dosaku sudah diampuni. Dan aku sudah diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Amin. Yang kedua, sekarang saya mau tantang saudara untuk melayani Tuhan. Ayo jangan terus di. Sekarang saatnya dimulai melayani. Dimulai jadi saksi Kristus seperti Pinehas. Sehingga Tuhan memberikan perjanjian damainya. Siapa yang mau dipakai Tuhan melayani? Mari angkat dua tangan saudara, ikuti doa saya, katakan, Tuhan Yesus, ini aku, utuslah aku, pakai aku, jadi saksimu, bersaksi, selamatkan jiwa-jiwa untuk melayani Tuhan. Mari semuanya berdoa masing-masing sama Tuhan. Sampaikan dedikasi saudara, komitmen saudara. Katakan, pakai aku Tuhan, pakai aku untuk bersaksi, pakai aku untuk menyelamatkan jiwa, pakai aku bulan ini bawa jiwa bagi Yesus. Aku mau bangkit berjuang, melayani, begitu giat melayani, giat bersaksi, giat melayani. Aku percaya satu orang diselamatkan, seisi keluarganya diselamatkan, teman-temannya diselamatkan. Mari semuanya berdoa buat keluargamu. Mari berdoa buat keluargamu, teman-teman saudara. Mari berdoa, Tuhan jamah hati mereka, jamah hati mereka, jamah Tuhan, jamah lembutkan hati mereka.
sehingga mereka bisa terima anugerah keselamatan jamaah. Ora la pasyara. Ora la pasyara takabasya. Jesus. Yang terakhir saudaraku, jangan pernah lupa Tuhanmu adalah arsitek kehidupan. Dia yang mengawali semua pekerjaan baik dalam hidupmu, dan Dia yang akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Akhirnya adalah glory, akhirnya adalah kemuliaan. Jadi hari ini saya ajak saudara untuk percaya, sekalipun sekarang ini hidup saudara sedang mengalami kekacauan. Mungkin karena kesalahanmu sendiri, atau mungkin karena pandemi terjadi, keadaan eksternal mengacaukan semuanya, atau mungkin karena ada orang jahat yang berusaha menjegal, Anda kena tipu, akhirnya semuanya kacau berantakan. Saat saudara dalam titik terendah seperti itu, semuanya kacau, jangan pernah lupa Tuhanmu sutradara kehidupan yang hebat. Dia bisa berimprovisasi seperti yang Dia lakukan buat Musa, Dia bisa lakukan dalam hidupmu. Ketika Dia turut bekerja, maka kekacauanmu akan dibalik jadi kemuliaan. Maukah saudara bersatu dalam doa bersama saya? Doa profetik bersama-sama. Mari kita nubuatkan kekacauan kita dirubah Tuhan jadi kemuliaan. Amin. Semua masalah kita dirubah jadi mahkota. Anda yang mau, mari bangkit di dalam iman. Ikuti, angkat dua tangan saudara, ikuti doa saya, katakan di dalam nama Yesus. Lebih kuat, katakan di dalam nama Yesus. Semua kekacauanku dirubah jadi kebaikan, bahkan kemuliaan. Mari semuanya nubuatkan itu. Doa saudara, doa. Jadi baik. Masalah ini pun jadi baik. Batu sandungan ini berubah jadi batu lompatan. Kerugian ini jadi keuntungan. Masalah ini berubah jadi mahkota. Kekacauan ini berubah jadi kemuliaan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta. Amin. Bersama-sama di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang semua. One last time, yang terakhir, mari lambaikan tangan, katakan di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang semua, Kau Allahku. Ku tenang semua, Kau Allahku. Ku tenang semua, Kau Haleluya. Mari angkat dua tanganmu dan aminkan berkat Tuhan ini. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan. Amin. Dan diberkatilah pertumbuhan rohani serta pelayananmu oleh Tuhan. Amin. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus, sekarang sampai selama-lamanya.
lamanya. Mari bersama-sama katakan amin.